Ngapain Yuy? Biasa masak. Masak apaan lu? Masak apa aja? Masak. Jadi gini, gue mau minta tolong nih sama lu nih. Apa? Bikinin gua kopi nanti 2 ya. Oke, siap. Gue demen dah kayak gini, jempol buat lu. Gue pengen ngobrol-ngobrol Yuy. Jadi ceritanya gue pengen ngobrol-ngobrol sama temen dari, Oh, dari mana? gue belum tahu sih dari mana, ntar kita tanya-tanya aja ya. Oke. Kemudian gue panggil dulu nih orangnya nih. Sebelum gue panggil, gue mau sapa teman-teman kos dulu. Selamat malam buat teman-teman kos. Salam Stari dari gua di Curug Cibogo. Yoi, yaudah, gua panggilin bintang tamu jangan bintang tamu lah, teman ngobrol malam ini di Curug Cibogo. Ayo bang, masuk. Gue belum tahu namanya men. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Corona, asik. Benar. Salam corona. Salam. Aduh, lagi ngapain? Corona. Oh iya. Jangan lupa ada orang. Jadi lupain. Siap. Kopi jangan lupa ya nanti ya. Jadi gua ngobrol dulu nih, Yoy. Ada apa nih ceritanya nih? Jadi gini, Bang. Ah, Tapi sebelum Abang cerita, kita kenalan dulu lah. Oke. Nama siapa, Bang? Nama gua Vicky. Vicky. Gua sebenarnya juga belum kenal sama Abang. Namanya Bang Vicky. Ya, tapi biasa sih anak-anak manggilnya gua abang aja, nggak tahu abang-abang apaan. Bang Vicky. Bang Vicky tinggal di mana nih? Gua tinggal di Tangerang, di Cikupa. Oh, Cikupa. Iya. Gua kira dari Bogor juga, Bang. Tinggal Bukan. sih beberapa belakangan ini, beberapa hampir setahun sih emang tinggal di Bogor. Oh, di Bogor. Di Bojonggede, cuman emang asli orang Cikupa, Cikupa. Tangerang. Orang tua di sana nih, Bang, di Orang Cikupa. tua di Cikupa. Kerjaan sekarang apa nih, Bang? Kerjaan kita di bidang apa? Videografi. Wah, mantap. Gua nggak salah ketemu orang lagi. Manfaatnya bergaul. Selagi kita positif, insya Allah perjalanan kita ditemui orang-orang yang baik. Jadi pokoknya terus berbuat baik, jangan pernah bosan, ya Bang ya. Benar. Oke Bang, langsung aja nih. Gue penasaran nih, kayaknya gue denger dari Bang Sandi ceritanya kan. Ini gue punya temen nih dia kemarin sempat melakukan pendakian ke Gunung Gede sama Pangrango. Nah kebetulan katanya Abang sempat tersesat tuh dari Tersesat ya, dibilang tersesat sih kayaknya terlalu ini ya, lebih tepatnya sih salah arah aja. Oh salah arah ya. Karena navigasinya agak kurang kemarin iya tuh. sih, kira-kira. Iya. Belum belajar lagi Gitu. masalah navigasi. Kalau boleh coba dong Bang, Abang cerita dari awal mulai pendakian sama siapa aja, terus dari mana jalurnya gitu Bang. Jadi kali ini cerita pengalaman berarti Iya, pengalaman betul. mendaki gitu ya. Kemarin sih waktu salah arah di Pangrango tuh sebenarnya karena kesotoyan aja sih sebenarnya. Kesotoyan ya, gua itu pun ketika nanjak itu nggak ada plan buat nanjak sebenarnya, cuman sekedar naik yuk, ayo gitu kan. Dan itu pun gua pendakian cuman berdua aja. Oh lu berdua Bang? Berdua, padahal kan standarisasi untuk pendakian itu minimnya bertiga. Bertiga. Ketika emang salah satu di antara kita ada yang trouble gitu, yang satu nungguin, yang satu turun untuk ke pos. Karena kita kemarin ya namanya juga itu tadi mausinya terlalu sotoy atau gimana gitu kan, jalanlah berdua gitu tanpa ancang-ancang mausinya plan sama sekali. Jalan niatnya ke Gunung Gede. Nah setelah jalan melakukan simaksi segala macam, kita jalan di subuh melakukan pendakian sampai jembatan Cibodas itu. Karena subuh kita belum tidur dari semalam gitu kan, karena kita datang ke tempat pendaftaran itu malam. Karena disarankan jalan subuh aja jalannya. Kita belum tidur sama sekali. Sampai di jembatan kita tidur dulu gitu kan. Tidur sampai jam 9-an lah kalau nggak salah itu. Sempat juga tuh
Habis itu naik lagi kita berdua. Nah, sampai di kandang badak kita gelar tenda. Habis gelar tenda, masak, besoknya baru kita ngecamp dulu situ sehari. Besok paginya baru melakukan pendakian, niatnya mau lintas ke Putri. Dari Gede ke Putri, Cibodas ke Putri. Cibodas ke Putri, itu mau lintas. Tapi pas di persimpangan yang arah Pangarango sama ke Puncak Gede. Puncak Gede gitu. Kita berdua punya inisiatif, kan inisiatif sih, karena kemarin kan dibilang kata temen, Bang, kan kemarin kita udah nih ke Puncak Berarti Gede. baru kemarin banget, Bang? Apa udah lama pendakiannya? Pendakiannya sih udah hampir setahun yang lalu lah. Setahun yang lalu. Kurang lebih, karena kesini-sininya udah agak kurang lagi semenjak masuk kerja kan. Sampai situ kita punya inisiatif, temen bilang maksudnya, Bang, kemarin kan kita udah ke Gede nih gitu kan. Puncaknya gimana kalau sekarang kita ke Pangarango, mumpung masih di simpang nih. Gokil, dalam perjalanan kan. dibelokin. Maksudnya gitu. Nah, di situ juga udah ini ditambah kan kita bawa kedel masing-masing satu gitu kan. Di situ lagi getol-getolnya bawa kedel yang gede-gede gitu kan. Berasa inian gitu kan. Ternyata ngap juga. Di situ di simpang akhirnya kita memutuskan untuk ke Pangarango. Setelah dari Pangarango baru kita lintas gitu kan. Ternyata di perjalanan kita berdua sampailah di puncak Pangarango, dan itu cuman berdua nggak ada siapa-siapa lagi. Tapi sebelumnya udah pernah naik ke Pangarango, Bang? Sebelumnya belum, itu baru pertama kali. Setelah ke Puncak Gede 2 kali. Karena kita kan kenapa mau ke Pangarango dan nggak dapat sama sekali, karena kita udah 2 kali nih ke puncak, Bang, ya udah sekali-sekali kita ke Pangarango deh, ya udah ayo gitu kan. Weekday itu, Bang? Weekday apa weekend berangkat? Oh, weekday kalau nggak salah weekday deh, karena Weekday. itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu rame ya. Soalnya pas ke Pangarango pun cuman kita berdua di atas itu di puncak. Gokil. Berdua aja tuh, dan kita juga nggak tahu treknya gitu kan. Wah, banyak pohon-pohon malang melintang, dan jalurnya pun udah hampir ada yang sebagian ketutup juga gitu kan, karena mah jarang katanya kan ke situ. Kita coba aja gitu kan, memberanikan diri dengan kesetaiannya. Balik lagi nyampe di puncak, abis foto-foto ya, pendaki alay lah, foto-foto dulu. Wajar lah, udah Wajar, biasa umum. Nah, yang bikin agak ngendasnya itu karena kita belum pernah disangka tuh puncak Pangarango indah kayak Puncak Gede gitu iniannya gitu kan, view-nya gitu kan. Pas sampai pas dilihat, Jong, ke teman bilang, Jong, gimana nih puncaknya ini doang nih? Ya, Bang, ya kok cuma begini doang ya, view. Astaga, cuman balik lagi lah, karena ada tugunya tetap kita foto di situ, karena walaupun view-nya agak kurang, seenggaknya kita udah pernah nih udah sampai puncak situ lah. Dari situ kita juga nggak tahu nih, katanya kan ada apa namanya, inian Mandalawangi itu, iniannya kebun apa sih, savana Mandalawangi yang biasa buat ngecamp lah di situ kalau di puncak Pangarango. Dari situ kita niat mau lanjut ke Mandalawanginya. Sebelum kita jalan, ada rombongan dah dari Bandung nih. Datang tek ya gitu kan. Berempat, 3 cowok 1 cewek. Nah, itu anak Bandung semua berempat ya. Dan dia pun baru ke Pangarango gitu kan. Sama dia juga mau lintas ke Putri pun, dan dia juga pun itu baru pertama kali katanya. Nah, di situ karena pernah ke Gede 2 kali gitu kan, dan Pangarango berasa kali dengan kesetaiannya gue lagi. Bang, mau turun mana? Niatnya si Putri mau ke Surya Kencana dulu gitu kan, dengan gaya ya sok taunya itu. Udah tahu banget lah kayaknya. Padahal lo bingung ya, Bang. Padahal bingung banget tuh gitu kan. Dia nanya, bareng Bang, nanti Bang kita turun. Oh, boleh deh. Dari Bandung ngobrol-ngobrol lah, selayaknya ketemu pendaki sama pendaki, jadi teman, jadi akrab gitu kan. Ngobrol, ya udah nanti bareng aja kita. Ya udah Bang, lo di depan, kita ngikutin dari belakang. Tapi sebelum itu kita ke Mandalawangi dulu ya. Oke, siap. Gue juga nggak tahu tuh lokasi jalan ke Mandalawangi. Ya udah nyusurin, sampailah di Mandalawangi. Kita foto-foto juga, tek. Dan emang niatnya nggak ngecamp di situ, cuma sekedar hanya pengen tahu gitu, pengen kan. lewat lah. Setelah dari Mandalawangi, ke Kisruh Hantu.
pokoknya kekacauan atau bukan kekisruhan lah, intinya mulailah agak blank-blank, udah nggak tahu capek dah, kan, gitu udah kan. capek. Dibilang capek udah pasti gitu. Nah bang, dari sini kita kemana lagi ya? Gue juga belum tahu nih. Nah itu udah mulai agak sedikit ngebuka nih. Gue juga jujur gitu lu kan. udah mulai jujur tuh di situ. Gue juga nggak tahu nih kalau misalkan dari Mandalawangi untuk ke Surya Kencana itu lewat mana jalurnya. Cuman sih kemarin katanya ada yang bilang abis dari Puncak Pengarango turun Mandalawangi, terus naik lagi ke sono ke Puncak Gede baru turun. Katanya itu salah gitu kan. Karena udah ngomongin ya udah kita ikutin jalur set, itu pas napakin jalur itu pun kayaknya udah kerasa asing banget nih jalur nih, kayak udah bukan jalur. Udah punya firasat bukan ini jalurnya, mending kita balik lagi. Cuman karena udah gitu, karena emang penasaran juga nyari jalan lagi, sampai kita nggak disuruh punya niatan balik, cuman kayak berat gitu, nggak boleh naik lagi ke Pengarango buat ini lagi gitu, harus tetap ke jalur yang kedepannya lagi. Oh iya, hawanya udah jalan terus aja gitu. Ternyata nggak taunya jalan ke depan itu bukan ke Gede, entah yang kemarin pas gua nyampe turun itu dikata itu jalur Geger Bentang, Gunung Gumuruh, situ kata gitu kan. Gua jalan yang tadinya dari Mandalawangi naik sedikit, terus ada turunan lagi, itu ada jalurnya, cuman emang jalurnya agak ketutup, cuman tetap diterabas terus, kan ada jalur kan masih kelihatan gitu kan, terabas, sejam 2 jam jalan kita berenam, yang tadinya berdua jadi berenam gitu kan. Tapi beruntung bang ya jadi nambah anggota. Iya, nambah anggota, cuman di situ gue juga agak sedikit inilah nggak enak juga, merasa bersalah juga karena kita yang nunjukin arah ternyata kita yang salah gitu kan. Dan mereka pun tetap ngikut gitu walaupun gimana caranya. Udah turun gitu kan, udah sekitar perjalanan dari Mandalawangi turun itu hampir 2 jaman gitu, dan kita ngeliat ke atas mau balik lagi udah segen. Segennya ya karena wah udah jauh, udah hampir 2 jam kita jalan, terus tambah tanjakan lagi gitu kan, ditambah kita bawa beban kan, bawa keril gitu kan. Udahlah, terabas aja. Di situ anak-anak udah mulai, wah bang kita kayaknya salah arah nih gitu. Udah kan. mulai pada punya pemikiran. Udah mulai aneh-aneh dah maksudnya gitu. Mulai. Ditambah juga pas di atas itu sempat ada omongan nyeletuk, gue bilang wah kita kayaknya di ini sasarin sama setan keder kayaknya gitu. Gue sempat nyebut begitu. Mungkin di situ makin seneng tuh kayaknya lu nyebutin gua atau gimana gitu kan. Namanya penghuni gunung, gua sasarin beneran lo gitu kan. Turun sejam 2 jam, aturan gua sampai bawah base camp itu jam 5 harus sudah di base camp. Jam 5 gua masih muter-muter di sekitaran situ, di antara lihat dari di map, di ini masih kelihatan di map, karena kita kan pakai map online juga tuh, yang ini offline gitu kan. Dilihat di iniin ada di sekitaran Gunung Geger Bentang di gugusannya. Wah ini bang udah jauh nih maksudnya nih, udah bukan di kawasan Pengarango lagi atau gedung gede lagi. Kita udah mental keluar. Wah di situ udah dibilang panik sih enggak, intinya tetap kita stay cool gitu kan, karena segala sesuatu kalau misalkan kita ngerasa panik itu malah yang bakal jadi repot gitu, lebih bahaya justru, lebih bahaya ke kitanya. Dan kita tetap ya udah sabar aja, maksudnya ya udah santai aja, tenang gitu ngadepinnya. Ya udah, karena semakin gelap gitu kan, kita juga nggak mau ngambil resiko berjalan di malam hari gitu kan. Kita nyari lahan kosong yang agak landai gitu buat kita ngecamp lagi sehari di situ. Yang aturan kita udah sampai bawah di inian, kita ngecamp lagi di situ sehari dengan logistik yang ngepas lumayan ya pas-pasan buat malam itu aja. Pas-pasan buat malam itu. Dan air pun itu yang jadi inian, air pun udah mulai menipis gitu kan. Di situ kita masak-masak gitu kan, masak-masak, makan malam. Gimana untuk ini nggak usah dipikirin dulu, ini kita pikirin pagi-pagi aja gimana cara ininya gitu kan. Pokoknya jalan terbaiknya ya udah kita sekarang istirahat dulu, tidur, makan, udah beres, minum segala macem.
Sempet juga tuh gua ngambil dokumentasi ketika masak-masak gitu Iya, kan. Namanya ini sama di jalur tuh ketika nyasar segala macem salah arah gitu. Udah pagi datang sekitar jam 6 kita buat sarapan kayak biasa lah, canda-canda, ketawa gitu kan, namanya ketemu teman baru gitu kan, sambil ngilangin stres. Berapa stres tuh dalam hati mah, cuman baik lagi stay itu aja ketika itu ngadepinnya. Habis makan beres, nah pagi-pagi ternyata air udah menipis banget buat habis masak sarapan mie nasi. Kita air sebotol yang 600 ml botol kecil itu cuman setengah, dan itu harus dibagi buat 6 orang. Wah, Wah, dengan kacau. ininya gitu kan. Dan kita juga nggak tahu tuh lokasi mata air ada di mana. Beres makan dengan air seadanya udah gitu kan. Nah, air udah habis tuh. Ketika buat jalan jam 9 udah beres semua tenda di packing, kita jalan lagi tet. Bro, buat Amir Mall Kisan Sugandi. Sekarang gue entah tahu ada di mana. Di hutan belantara ini dibilang kita tersesat sekarang. Tapi don't panic bro, pasti ada jalan. So ikutin terus perjalanan gue dan lihat kanan kiri gue bener-bener hutan belantara bro, antara Gunung Gede dan Gunung Pangarangmo. So oke, ikutin perjalanan gue, oke? Yes. Nah, seperti inilah treknya, yang di mana tidak ada tanda apapun. Hanya semak belukar. Dan sebelah kanan, setelah injak sedikit, kita akan terperosok ke jurang, bro. Ya. Lihat. Ya. Gue nggak cuma berdua, ditemani 4 orang anak Bandung, dan mereka pun tersesat, bro. Bareng kita berdua. Oke. Inilah dia 4 orang anak Bandung itu, bro. So, ikutin terus, bro, ya, sampai kita sampai tujuan. Kita sedang pusing, bro, menentukan arah jalan ada di mana. Jalur ada tuh, jalur ada, ditambah maksudnya kayak patok inian dari inian itu, kayak patok-patok gitu ada tuh, kayak oh ini jalur bener nih, kayak ada nih jalur. Berarti nggak ada petunjuk ya bang ya, benar-benar nggak ada petunjuk. Petunjuknya kita ngikutin, ada yang penting ada jalur aja gitu, jalur bener-bener jalur aja, sama kayak patokan kayak kilometer atau gimana sih yang inian kayak dari ada pelang dari peluran gitu, dari inian gitu, kayak tanda batas lah, ini batas gitu, ngikutin itu terus di jalur itu. Cuman pas sekitar zuhur itu kok nggak cuma gua gitu, anak-anak yang lain pun berasa gitu, kok kita kayak muter-muter di situ aja gitu, maksudnya gitu, kok kayak keliling doang gitu kan. Di situ mulai diem lagi tetap. Jadi gimana nih kita nih jalurnya, kayaknya kita dari tadi di sini-sini aja deh. Terus satu mutusin, gimana kalau kita terabas jalur aja. Dan gue ngeliat terabas jalur ketika maksudnya namanya jalur begitu, samping kanan samping kiri itu udah jurang. Gitu kan.
Cuman jurang yang ada pohon-pohonnya kita terabas nerusur begitu aja tuh. Maksudnya nyusurin sinian, intinya ngedenger sumber suara. Ada tuh suara kayak lagi dangdutan atau apa, noh udah deket kayaknya nih. Antara di mana gitu kan. Dan situ mikirnya ada suara udah deket antara Telaga Biru Cibodas, antara di kita munculnya di Gunung Mas, sama munculnya di Salabintana sono gitu kan mikirnya. Yaudah, yakin nih kita terabas ngebelah jalur maksudnya dengan jalur yang maksudnya lumayan dibilang curang ya curam banget Curam itu. banget. Yang penting ada pohon lah buat kita pegangan karena kan intinya. terjal gitu kan. Akhirnya ya udah tanpa kita juga nggak ada yang bawa golok ataupun buat inian tebas gitu kan, cuman bawa pisau. Pisau buat giris bawang. Itu kacau. Aduh, bawa pisau ya udah dah dengan seadanya aja gitu kan, kita turun sambil ngebelah jalur itu. Dan pohon-pohonnya ya lumayan ini juga, ada pohon kita kayak pohon rotan gitu kan segala macam buat ini. Yang lucunya gitu ketika kita mau kepleset kan rotan ada duri-durinya tuh ya, kita pleset pegangin ke rotan itu gitu, perbesrot tangan gitu kan, Udah gak kepikiran. di situ pun kita sambil nyari air dari jam 9 sampai juhur lebih itu belum ketemu air tuh. Dan anak-anak udah mulai agak lumayan inian gitu kan, Yang panas padahal. udah mulai ceket lah intinya kalau orang bilang bahasa Indonesianya gitu si tenggorokan ini. Dari situ sambil nyari-nyari mata air, nggak denger suara kerucuk. Udah deket nih ada air. Masih belum ketemu air itu jam 4 sore. Itu bener-bener lu nggak minum tuh Bang berenam. Berenam nggak minum dari jam 9 pas kita berangkat dari camp itu gitu kan. Dan gue pun itu juga nggak tahu ternyata di base camp itu orang-orang udah nungguin dari kemarin. Wah. Orang-orang udah nungguin. Dan hari yang pas gue sambil nyari jalan itu orang base campnya itu kalau misalkan sampai jam 6 habis maghrib ini anak belum ada turun-turun yang berenam nih mau disar gitu kan. Cuman balik lagi gitu, gue masih tetap berusaha kan sama anak-anak, ayo kita mampu, jangan sampai nggak lucu lah maksudnya di berita. Iya berarti lu udah lebih 1 malam dong di situ kan. Harusnya udah turun tapi lu masih nginep lagi semalam. Masih nginep lagi semalam. Sampai jam 4 ketemu mata air. Lepas itu barulah ketemu agak jalan setapak lagi, agak lumayan lagi. Nah di situ juga sama ketemu lagi tuh abah yang entah apa ya, agak janggal, agak ganjil. Ganjilnya ketika kita nyamperin kelihatan ada air terjun gitu kan, kita tahu itu air terjunnya air terjun antara Telaga Biru atau di mana, gue juga nggak tahu itu lokasinya. Cuman kalau nggak salah lokasi terakhir kita ada di Gunung Gumuruh. Di si mapnya itu kita posisi titiknya tuh ada di Gunung Gumuruh, dan itu pun curug di situ. Nah di situ kita jalan berempat nyusurin jalan itu, tak kayaknya bukan jalan sini, balik lagi ada persimpangan 3. Kita masih belum yakin nih antara ke situ, cuman kayaknya coba, jadi kita kayak dibulak-balikin ke sana ke sini ke sana ke sini gitu, hampir 4 atau 6 kali balik. Nah yang janggalnya itu ketika kita ke arah sana, ke arah si curugnya itu ada pohon melintang gede. Nah ketika kita mau ke arah curug itu kita ngelangkain, pas baliknya ke sini lagi itu kita nggak ngelewatin. Si berinding gue Ben. Kesananya lagi itu kita ngelewatin, maksudnya ngelangkahin lagi itu si pohon gitu, maksudnya kita kayak ngeloncatin gitu maksudnya. Pas balik ke sini lagi nggak ada lagi. Nggak ada. Sampai 6 kali bolak-balik dan akhirnya kita mutusin ke simpang yang belah sini aja. Udah, intinya di situ gak ada yang cerita tuh, belum ada yang cerita, baru maksudnya anak-anak udah pada ngeh maksudnya gitu ketika ke sana itu kita ngelewatin pohon yang gede itu kan. Ya udah, jalan-jalan lagi ngambil simpang yang sini itu udah agak mending tuh. Nah, di situ yang kita lagi ada tapak. Tapak apa tuh? Ya dibilang entah itu Binatang buas lah ya. ya pokoknya 3 begitu, kucing gede lah. Yang bukan dipelihara. Kalau lu mau lihat di Taman Safari ada.
Nah, pokoknya kucing gede lah gitu, pokoknya di situ udah bikin liar gitu kan, ditambah kayak rawa-rawa gitu gitu kan. Cuman di situ kita yakin karena tadi simpang kita salah jalan, aturan pas di simpang 3 itu kita ngambilnya bukan ke kanan tuh, ke kiri yang ke kiri yang kita dibolak-balikin kita ke kiri. Cuman yang anehnya aturan kita udah 4 kali balik harusnya kita udah dah ke sini aja ke kanan gitu kan. Tapi juga masih penasaran ke sono lagi, naik lagi gitu kan iya. Dan akhirnya yang ke 6 kalinya ya udah kita ke situ dan akhirnya kan benar tuh. Cuman ya itu tadi diliatin kayak ada kapak di kucing itu, kucing gede gitu kan. Itu udah mulai gelap lagi, udah sekitar jam 5:30 udah mau detik-detik orang-orang mau evakuasi gitu kan. Nah di situ dapat sinyal nih ceritanya, dapat HP, dapat sinyal. Kebetulan dari teman dari Bandung, dia masih ada maksudnya HP-nya masih hidup gitu. Yang lain udah pada lobet semua, dia masih hidup dan ada sinyal. Kontak lah ke base camp. Di mana Bang, gue lagi salah jalur nih, dari kemarin belum nemu-nemu, cuman kayaknya sih masih aman, kita masih bilang aman. Intinya jangan dulu dicari lah, intinya kita masih ngerasa aman maksudnya gitu kan, masih belum terlalu bener-bener kayak butuh bantuan banget gitu, karena air udah ada lagi gitu kan, maksudnya cukup lah. Nah gitu. ketemu airnya pas di mana Bang? Nah ketemu airnya sebelum simpang itu, yang tadi pas turunan kita nerabas ketemu jalur yang agak landai, di situ ada kerucukan air, muncul air begitu di situ. Jadi jam 4 pokoknya, jam 4 ketemu air, jam 5 kita jalan ke inian, 5:30 kita dapat sinyal buat calling orang inian. Maksudnya nggak usah terlalu khawatir kalau kita bakal minta rescue ketika emang kita jam 7 belum sampai base camp, baru udah silakan gitu. Maksudnya tolong. Posisi kita terakhir sempat bilang juga ada di Gunung Gemuruh gitu. Maksudnya kalau misalkan emang nanti titik jam 7 kita belum turun, pas banget maghrib, sebelum maghrib sih kayaknya, masih 5:30 gitu sih. Pokoknya berarti pas gua ngabarin jam 5-an itu, 5:30 gua udah sampai di Golep Mandalawangi situ. Iya, Mandalawangi situ. Itu udah keluar. Pas dari simpang kanan itu ketemu segala macam, itu udah kita ada tuntun, udah ngerasa bunga gitu, kayaknya udah enak. Entah maksudnya udah nggak ada rasa was-was lagi gitu kan, nggak ada rasa was-was. Dan jalan, walaupun jalan itu ketutup sama rimun-rimunan, ya kita kayak dientengin aja langkah kaki gitu. Dan akhirnya pas ngeliat agak kebuka, pasti lihat nih di mana. Alhamdulillah kita udah nggak taunya keluar di Golep gitu kan. Tapi itu ada bener-bener nggak ada jalan, jadi lu nongol di Golep aja gitu Bang. Iya, nggak ada pintu apa-apa gitu kan. Ada jalur, cuman gimana sih, jalur setapaknya itu udah ketutup sama inian. Jadi kalau dari jauh nih kelihatan itu jalur nih, cuman si jalur kakinya itu udah ketutup sama rumput atau ada daunan yang pendek-pendek gitu kan. Inian nyusurin ya sekitar itu 5:30 kalau nggak salah, sebelum maghrib nyampe di Golep. Kita duduk dulu sambil ngucap syukur gitu kan, maksudnya. Oke, my bro. Sekarang ini baru turun dari kemarin sore dari Pangarango, niatnya mau ke Gede, nggak taunya kita malah ke ini. Sebelum itu kita kenalin nih, gue Vicky Breje yang di belakang. Lo siapa? Pangarango mantap men. Gue bakalan nyesel kalau gak naik lagi. Salam-salam buat semua ya. Halo guys. Kita terdampar di suatu kampung yang nggak tahu di mana. Kita udah berkeliling hampir 1 hari 1 malam di Gunung Gede Pangarango. Nggak tahu tersesat kayak gimana. Oke, tapi akhirnya kita sampai juga, bisa lolos dari jeratnya Gede Pangarango. Salam damai komunitas anak rimba. Halo, makasih buat Gede Pangarango, mantap sekali, mantap jiwa buat anak
timbanya mantap lah. Ya ini kita udah tersesat udah 2 hari di Leuweung Gede Pangrango, tapi kita udah sampai, udah selamat. Kita udah nyampe lapangan golep. Tadi ini aja kita mau ke Surken, tapi gak nyampe tapi udah nyampe ke lapangan golep. Makasih lah. Salam buat Gede Pangrango. Mantap jiwa, jalurnya mantap. Oke, ya yang terakhir terima kasih buat saudara kita yang baru ini, anak Jakarta Tangerang. Thanks banget untuk kekompakannya, untuk perjalanannya. Ya, terima kasih. Oke. Itu tadi gue dan Jombi bareng DKK anak Bandung. So sebenarnya sih kalau mereka nggak ngikutin gue cuma berdua nyasarnya, gak mama mereka. Iya. Pokoknya nggak tahu gimana ceritanya kalau si gue berdua doang yang nyasar, bisa jadi mati gue. Handphone lowbat. Aduh, air habis. So pokoknya nggak tenang buat Amir Mall dan Jason Subandi. Nggak tenang pokoknya mah. Alhamdulillah segala macem, dan kita ngeliat diri kita masing-masing gitu. Lihat anak-anak tangan pada besrot, kaki pada besrot, itu yang iyanya mah gue pakai sendal, nggak pakai sepatu. Udah lu nggak rasain dah tuh Bang ya. Nggak rasain, gue pakai sendal, nggak pakai sepatu, celana pendek pula. Wah, pas gue lihat diperiksain kaki gue, anjir pada besrot, baret segala macem. Orang pas turunan satu itu yang apa namanya, giniin jalur, itu gue sempet nyangkut, kepleset, nyangkut. Jadi kayak dahan yang tumbang, gue kepleset, nyerosot, masuk, nyangkut, keril gue di atas begini. Jadi gue kayak pokoknya susah dah ininya, maksudnya buat ininya minta sampaikan gue dibantuin tuh sama teman-teman dari Bandung segala dikira dari teman Bandung kan, dia kan gue paling belakang, dia di depan. Dikiranya gue jatuh ke jurang gitu kan, mikirnya udah yang enggak taunya emang sih kalau siang nggak ada si batang tumbang dan gue nggak masuk ke terperosok di situ, dia mungkin gue lepas. Maksudnya bahaya. orang dibilang angka 1 ya angka 1 itu begini, maksudnya cuman kita buat dahan ini doang gitu kan. Pokoknya kacau dah itu. Setelah udah nemuin lapangan golep gitu kan, di atas sempat juga kita berpikir maksudnya kita bisa antara keluarnya di Gunung Mas lah, ada yang bilang kita bakal keluar di Salabintana lah, maksudnya udah simpang siur lah. Maksudnya terka-terkaan, menerka-nerkanya gitu kan. Pokoknya di situ ya udahlah gitu kan, kita dengan perabotan bukan cempang-cap ya, pada kumal, pada kusut, pokoknya pada basrot, pada baret. Wah, di situ udah ngucap syukur dah. Bang, nih kita mendingan ngopi dulu deh. Udah manteng belum yuk? Ayo kopi ya dari tadi. Aduh, iya dari tadi kita ngobrol seret banget dah. Aduh. Gue tuh udah nungguin. Iya tuh mana kopinya nih? Mau diterakin. Aduh, sama Bang, gue juga dari tadi sambil ngobrol sambil ngelirik. Ini kayaknya kopinya mana kok kagak muncul-muncul. Tenggorokan gitu. seret, terus api asap ke muka, pedes nih, muka merah nih. Aneh. Kalau ada kopinya kan enak ya, wih. Iya, maksudnya gue pengen ngerokok juga kalau nggak ada ininya. Aduh, bingung juga nih. Antap, yuk. Sebelum ending soal ini karena udah kita muncul kopi, di ini. mantap. Aduh. Widih, antap. Gua widih. Ini kayaknya rasanya beda nih. Rasa apa nih? Kopi rasa stroberi. Kopi rasa stroberi. Pokoknya nggak ada, cuman Yudo yang punya kopi begini. Buat Bang Piki. Waduh, ini kopi rasa apa nih? Rasa jambu bol. Waduh, rasa jambu bol. Sedap. Kopi bikinan Iyo, rasa jambu bol, gue cobain. Warnanya. Wadaw. Aduh, gering. gue jadi enak juga kalau kayak begini nih. Makannya nugget, minumnya kopi. Gue baru lihat. Aduh. Ibarat kata, ya bayangin aja berarti ini singkong. Gak ada singkong, nugget pun jadi. Jadi gue makan nih, yoi. Lu juga makan lah, yoi. Gue sambil ngerokok Bang ya. Ngerokok lah Bang. Sambil ngerokok enak nih, agak seret tadi udah panjang lebar ngobrol kayaknya, ditungguin kopinya nggak ini. Wah. Bingung juga mau ngerokok. Gak pasti gue pakai. Iya, gak ada temennya. Aduh, kayaknya yang videoin mau ya. Sini, deket-deket.
Aduh. Gue kasih tau ya ceritanya enak. Aduh. Sedap. Luar biasa. Nah, Berarti alhamdulillah belum sempat di evakuasi Bang ya. alhamdulillahnya belum sampai Belum. gitu kan, maksudnya Masih berjuang terus. ya berjuang tuh, walaupun maksudnya kita dapat sinyal di situ, kita masih bisa survive lah intinya gitu kan, maksudnya ketika emang kita masih sekiranya mampu gitu ya, dan nggak panik ya, kita coba aja dulu maksudnya gitu, jangan sampai kita menyusahkan orang lain, udah kita menyusahkan Betul, diri gua setuju, sendiri, gua setuju gitu banget. kan. Intinya kita cuman berbagi pengalaman aja sih Bang ya. Jadi buat teman-teman yang sering melakukan pendakian, jadi misalkan lu terjadi sesuatu apapun itu, jangan pernah lu panik ya Bang ya. Nah, ini sih jangan panik, Jangan lah. panik deh intinya, Tetap pokoknya hadapin, tenang aja. tenang aja, santai, berusaha dengan pemikiran yang jernih, pokoknya jangan mikir-mikir jorok. Bahaya kalau mikir jorok malu. Santai aja, santai. Itu tadi maksudnya kan, dengan keterbatasan informasi kita tentang gunung, maksudnya dengan keawaman kita, ya intinya jangan panik aja dulu gitu kan, jangan sedikit-sedikit karena kita, aduh kita nggak tahu nih, kita nggak tahu navigasi, kita nggak tahu arah kemana, kita juga kehabisan logistik, kita kehabisan air. Sebenarnya yang namanya di alam, kita main di hutan, semuanya terpenuhi. Tambah lagi ke kita ya Bang ya. Iya, Kita balik bisa lagi. gak tahu gak? Nah, gimana ininya, ngolahnya, Nah. gimana kita cara mendapatkannya, gitu Berarti kan? ilmu di alam itu sangat penting dong Bang. Wah, penting banget. Penting banget. Ya, makanya kayak kemarin pun karena gua nggak banyak tahu apa aja yang bisa dimakan di alam, maksudnya gitu kan, sama navigasi gua kurang juga kemarin, itu ya jadi pembelajaran buat gua pribadi, dan gua harus belajar mengenai navigasi, mengenai tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimakan di alam ketika maksudnya benar-benar kita harus jadi survivor gitu kan, harus survive ketika emang kita tersesat salah arah gitu kan. Jangan sampai kita langsung down terus nunggu yang evakuasi, dan itu ya jangan harap kalau misalkan emang ada yang langsung mau evakuasi. Kalau misalkan kita emang harus survive dengan diri kita, ya kita harus tahu itu gitu kan, maksudnya dengan hadapi ya dengan tenang itu tadi, maksudnya jangan panik lah intinya. Kecuali lu punya pintu Doraemon. Mungkin bisa lu ya Bang. Benar. Di Doraemon lu baru bisa dah, lu mau ngapain, lu mau ke hutan apa juga. Buka itu pintu. Di ending cerita gua tadi, maksudnya ketika gua udah ketemu jalur dan gua udah sampai di Golop itu, dan gua sampai base camp, dan di situ gua cerita semua apa yang gua alamin kemarin, ternyata gitu kan, dengar kabar Geger Bentang Gunung Gemuruh itu emang bener ada iniannya jalurnya, cuman itu jalur buat pelatihan katanya. Pelatihan ya kayak semacam Mila, maksudnya LDK gitu, latihan dasar kepemimpinan, atau buat Mapala, atau buat yang instansi gitu. Dan Gunung Gemuruh itu yang bikin gue sekera juga gitu kan, di balik cerita itu ternyata Gunung Gemuruh itu ya ketika ada orang masuk situ ya lo kelar, balik tinggal nama biasanya. Dan situ gue ya agak sedikit ini juga sih, maksudnya waduh berarti gue termasuk orang yang beruntung. Gitu, kita bukan gue gitu kan, kita gitu termasuk orang yang beruntung yang masih dilindungi sama Allah yang Maha Kuasa gitu. Maksudnya Allah masih sayang sama kita, lu jangan hari ini gitu, maksudnya lu masih bisa pulang lah gitu dengan selamat gitu kan. Wah, gokil nih. Balik lagi gitu. Gue pribadi belum pernah ke Pangrango, men. Ke Gede udah sering, tapi ke Pangrango gue belum. Ngedenger ceritanya, was-was juga. Ya cuman itu tadi intinya, ketika emang lu belum tahu kondisi situasinya, Gunungnya. Maksudnya lu baru pertama kali, ya sebisa mungkin lu ngelewatin jalur yang tadi, jangan lu sampai ngambil buka jalur sendiri. Intinya begini kali Bang ya, kalau misalkan lu udah mulai bingung, jangan lu paksain. Iya, Lu balik lagi mendingan. Gitu. Balik lagi ke jalur yang Sama. yang sama gitu. Dan sekedar informasi juga, ternyata ketika lu naik puncak Pangarango
dan lu mau ke jalur Surken Putri, itu lu nggak bisa langsung loncat ke ke Gunung Gede itu sendiri. Maksudnya lu harus balik lagi dulu ke simpang yang Dari Cibadak itu. dari simpang Cibadak itu, lu harus balik lagi ke situ, baru naik ke Gunung Gede, baru turun ke Surya Kencana. Baru Putri. Nah, itu. Jadi kemarin itu gua salah. Pemikiran gua habis dari Pangrango, Puncak Gede, Surya Kencana, ternyata salah. Salah. Itu. Ternyata harusnya Puncak Pangrango, balik lagi ke simpang Cibadak, baru naik ke Gede, baru turun ke Surya Kencana. Nah, itu. Jadi buat teman-teman yang nonton nanti mau ke Pangrango, jangan sampai salah jalur. Intinya. Jadi alhamdulillah ya, Bang. Alhamdulillah banget. Makanya mantep. Pokoknya banyak sih gue beberapa pengalaman di gunung lah, mulai dari maksudnya kayak salah jalur, kayak maksudnya salah navigasi gitu, sama ada pengalaman mistis juga. Ada satu lagi sebenarnya pengalaman mistis. Wah, juga, nanti gitu. Bang, tahan dulu, tahan. Oke, siap. Kita bakal atur waktu lagi ngobrol sama Bang Piki untuk cerita mistisnya ya. Jadi kalau ini tentang pengalaman pendakian yang alhamdulillah masih dilindungi sama Allah. Kita masih bisa kembali lagi ya Bang ya sama teman-teman dari Bandung. Semoga teman-teman yang di Bandung nonton. Iya, benar. Halo teman-teman Bandung. Pokoknya buat Kita teman-teman ngopi. Bandung, ini cerita kita. Pokoknya ini gua tahu kalian pun ini pengalaman yang berharga bagi kalian ketika ketemu kita berdua. Yang nggak bikin sampai sekarang pun masih sering kontakan. Cakep itu yang penting Bang. Kebanyakan kan mereka kenal di gunung tuh ya hanya sekedar kenal. Dan gua pun sempat pernah main ke tempat mereka. Mantap, cakep. Dan kemarin pun sempat ada obrolan lagi, kapan ayo kita ngedaki bareng lagi. Ajak ke sini dong, ajak ke sini. Kapan-kapan mereka kayaknya sama sih. Gue juga karena udah kerja, mungkin juga mereka kerja, ada kesibukan kita masing-masing. Kesibukan Mungkin masing-masing nanti, lah. lain waktu lah supaya kita ngatur waktu lagi bisa bareng-bareng kita ngobrol bareng siap. lagi dengan mereka. Oke, Bang Piki, terima kasih banyak. Siap. Masa ceritanya semoga bermanfaat buat gua pribadi dan teman-teman yang nonton video ini. Sekali lagi, pokoknya kalau lu mau melakukan pendakian, terutama siapin fisik lu, bekal lu yang cukup. Jangan sampai kurang, lebih baik tuh lebih kalau bekal ya Bang ya. Iya, benar. Terus tujuan gunung yang lu mau daki, lu harus tahu dulu, jangan lu main naik aja. Nah, itu. Jadi lu kalau perlu Googling dulu. Terus minta cerita sama yang udah pernah naik situ, teman-teman atau senior ya kan, sesepuh yang sering melakukan pendakian ke gunung yang lu mau naikin. Setelah lu dapat cerita pengalaman dari situ, oke lah, fisik lu udah oke, jalan. Ingat, minimal pendakian 3 orang ya Bang. Minimal 3 orang. Harusnya intinya jangan sampai sendiri, jangan sampai berdua. Sekalipun mau sendiri atau berdua, kita cari rombongan yang lain yang mau nemenin kita juga gitu, supaya enggak benar-benar berdua banget ataupun sendiri. Yoi. Solo hiking mungkin pernah denger Bang ya? Untuk solo hiking sendiri sih gue pernah dengar. Ya balik lagi itu kan, ketika orang solo hiking nggak mungkin dia benar-benar di gunung sendiri dong. Ya benar, dia jalan dari rumah solo. Ketika sudah nyampe base camp atau nyampe pendaftaran, otomatis kan banyak juga pendaki lain. Mungkin dia juga sama ngikutin peraturan juga, ngikutin tebengan gitu untuk ininya supaya dia pun bisa masuk. Cuman mungkin udah ada apa namanya ilmu di alamnya udah cukup mungkin. Boleh lah lu begitu kan. Tapi tetap aja sih walaupun lu berbekal ilmu di alam, kalau misalkan lu cedera, ayo lu. Ya kan? Siapa yang mau gotong, masa lu gotong sendiri? Makanya itu. Sebenarnya enggak, ya gue pribadi sih enggak nginin banget sama solo hiking ya sebenarnya. Cuman emang enggak worth lah, maksudnya ketika emang lu ngedaki gunung sendiri gitu kan, ketika ada apa-apa ya kita nggak tahu gitu kan, kecuali emang lu orang punya gitu kan, maksudnya dengan teknologi, dengan yang lu punya canggih segala macam pengalaman lu canggih gitu kan, dengan HT yang jaraknya ribuan kilometer bisa nyambung kemana-mana gitu kan, aman dah lu. Nah aman dah itu, lu solo juga dah, mau di gunung sendirian juga aman dah itu mungkin. Yaudah lah Bang, kayak solo kemudian ke Jogja enak. Udah sekian dari video gua dan Bang Piki. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya Bang. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam lestari.
dari Curug Cibogo. Bogo.